Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 87. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah kemenangannya, Wang Lin diundang bergabung ke dalam sekte pemurnian jiwa, dipandu oleh Wang Zhen. Ia diperkenalkan pada 3 pilar sekte, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Mereka juga memperlihatkan 9 cincin emas yang melayang di langit, simbol kekuatan tahap formasi jiwa. Wang Lin dengan kekuatan aslinya yang tersembunyi hanya memandangnya tenang. Diam-diam, ia tahu bahwa bila kekuatannya pulih sepenuhnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Dalam proses penerimaan anggota baru, Wang Lin berpura-pura menjadi murid biasa. Di hadapan seorang tetua sekte, ia menyembunyikan kekuatan aslinya dengan alasan telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Setelah lolos, ia diberikan izin untuk mengambil teknik kultivasi di perpustakaan sekte. Namun, saat menjelajah, Wang Lin kecewa karena tidak menemukan metode pembuatan bendera jiwa yang ia cari. Seorang penjaga perpustakaan memberinya petunjuk aneh. Jika ingin mendapatkannya, ia harus mencurinya dari gua terlarang. Tanpa ragu, Wang Lin bergerak cepat. Ia mengalahkan penjaga perpustakaan lalu menyerbu gua tersebut. Di sana, ia menghadapi seorang pria paruh baya dan 2 wanita muda. Dengan kekuatan mutlak, ia merebut bendera jiwa dan batu giok yang berisi metode pembuatan bendera jiwa. Namun, metode itu ternyata belum lengkap. Salah satu wanita mengungkapkan bahwa teknik sesungguhnya tersebar di 3 gunung besar sekte tersebut. Untuk menguasainya, Wang Lin harus mengumpulkan ketiga bagian itu. Setelah mendapatkan potongan pertama, Wang Lin mencari tempat aman untuk berkultivasi. Ia memilih sebuah tebing tersembunyi dekat vena roh yang kuat. Namun, saat ia menelusuri energi di dalam tanah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Masa gas hijau misterius, dikelilingi pembatasan kuno yang menahan suara jeritan jiwa. Wang Lin menyadari bahwa petualangannya di sekte pemurnian jiwa baru saja dimulai, dan banyak rahasia kelam menantinya di balik tirai kekuatan yang tampak megah itu. Pembatasan jiwa kuno adalah bentuk pembatasan paling misterius yang pernah ada. Wang Lin, seorang pembudidaya berpengalaman, menghadapi salah satu pembatasan ini yang dibungkus kabut hijau pekat. Saat ia mendekat, kabut itu bergolak dan memperlihatkan mata hantu yang mengeluarkan ratapan mengerikan, seakan mencoba merobek jiwanya. Dengan hati-hati, Wang Lin menyiapkan jurus dan mengerahkan naga-naga energi untuk menghancurkannya. Serangan Wang Lin membuat kabut hitam menyusut dan berubah menjadi sosok binatang buas. Di dalamnya tersembunyi bendera emas kecil. Binatang itu yang awalnya dikira Wang Lin sebagai kilin, menyerang dengan ganas namun akhirnya dikurung kembali oleh kekuatan tak terlihat. Dari pengamatannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa makhluk itu adalah penjaga bendera jiwa dari sekte pemurnian jiwa, sebuah artefak langka yang memiliki hubungan erat dengan pembatasan jiwa kuno. Di episode selanjutnya, sadar bahwa dirinya belum cukup kuat untuk menguasai bendera itu, Wang Lin memilih untuk berkultivasi lebih dalam. Selama berbulan-bulan, gua tempat ia bermeditasi berubah drastis, menjadi taman indah yang dipenuhi bunga dan kolam ikan. 2 murid perempuan, Su Yun dan Liu Wei, diam-diam merapikan area itu. Mereka khawatir Wang Lin yang dikenal sebagai Qianmu akan marah, tetapi berharap suasana baru ini akan diterima. Ketenangan mereka terusik saat Guodong Jian, seorang pria kuat, datang mencari Wang Lin. Dengan arogansi, ia menyerang gua Wang Lin, namun serangannya dihentikan dengan mudah. Wang Lin akhirnya keluar, dikelilingi aura gelap yang membentuk tengkorak raksasa. Dengan tenang, Wang Lin meminta Guodong Jian menyerahkan bendera jiwanya sebagai ganti keselamatan. Guodong Jian terpaksa menyerahkan bendera kecil miliknya setelah serangan balasan Wang Lin menyedot hampir semua fragmen jiwa miliknya. Dari pengakuannya, Wang Lin mengetahui bahwa Guodong Jian mendapatkan bendera itu dari ekstraksi jiwa bersama manual pembuatan bendera jiwa. Ini membuka petunjuk baru bagi Wang Lin tentang kekuatan jiwa kuno, sebuah awal dari petualangan yang lebih besar.
Selama 3 bulan terakhir, Wang Lin mengurung diri dalam kultivasi, berusaha menembus tahap Nascensol dengan bantuan Venaro. Ia hampir sepenuhnya menghapuskan segel lama dari tubuhnya. Namun yang paling membuatnya penasaran adalah fenomena aneh di sekte pemurnian jiwa. Fragmen-fragmen jiwa misterius yang terus bermunculan dan diperebutkan energi spiritual di sekitar gunung. Wang Lin pun mendalami manual bendera jiwa dan mempelajari 3 teknik utama, pemurnian jiwa, pengekstrakan jiwa, dan penyegelan jiwa. Dalam prosesnya, Wang Lin berhasil mengumpulkan hampir 90% fragmen jiwa yang muncul, meski ada persaingan diam-diam dengan kekuatan lain dari dalam sekte. Di antara semua fragmen itu, ia menemukan satu jiwa tahap awal Nascensol yang sangat kuat, dan memutuskan menjadikannya jiwa utama benderanya. Dengan memperdalam teknik seperti kondensasi, pusaran jiwa, dan pengorbanan darah, Wang Lin memperkuat benderanya, bahkan menyerap jiwa-jiwa yang telah lama dikumpulkan orang lain seperti Duodong Jian. Ketika Wang Lin memamerkan kekuatannya dengan teknik pusaran jiwa, banyak fragmen jiwa langsung terserap, menyebabkan frustasi besar bagi pembudidaya lain. Dengan jiwa utama yang baru memimpin di dalam bendera, Wang Lin semakin mantap dalam jalurnya. Saat 2 murid sekte, Su Yun dan Liu Wei, meminta izin tinggal di dekatnya, Wang Lin menolak tanpa ragu. Namun, perhatian Wang Lin segera teralihkan saat ia merasakan kehadiran yang berbeda dari langit. Seorang wanita bergaun hijau, Liu Mei, turun perlahan dan berbicara dengan penuh makna. Ia memperingatkan Wang Lin tentang bahaya besar yang mengintai di planet Suzaku. Menyebut nama Zukuezi, pembudidaya terkuat di sana, sebagai sosok di balik ancaman tersebut. Liu Mei juga mengungkapkan bahwa kupu-kupu merah, lawan lama Wang Lin, telah dibunuh oleh kakak seniornya, menandakan bahwa semua pertarungan yang pernah Wang Lin alami hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang disusun oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setelah Liu Mei pergi dengan peringatan di hatinya, Wang Lin berdiri merenung, semakin sadar bahwa dirinya hanya pion kecil dalam permainan besar yang belum sepenuhnya ia mengerti. Dengan perasaan berat namun tekad yang membara, ia kembali fokus pada bendera jiwanya. Ia tahu perjalanan dan pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan ke depan tantangan yang menunggunya jauh lebih berbahaya. Wang Lin menatap tempat Liu Mei menghilang dengan hati penuh kecurigaan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, apalagi ia tidak bisa membaca kekuatan wanita itu. Tanda bahwa Liu Mei mungkin jauh lebih kuat darinya. Meski pikirannya dipenuhi pertanyaan, Wang Lin tetap mengutamakan pemulihan kekuatannya. Ia mengusir Su Yun dan Liu Wei dari dekatnya tanpa niat jahat, lalu masuk kembali ke gua untuk melanjutkan kultivasi dan mempercepat reformasi jiwa asalnya. Dengan tekad membara, Wang Lin turun jauh ke dasar Venaroh Gunung Pemurnian Jiwa, mencari tekanan spiritual yang cukup kuat untuk mempercepat proses pemulihan. Sementara itu, Su Yun dan Liu Wei yang baru sadar dari pingsan, memilih menetap di dekat lokasi Wang Lin untuk berkultivasi dalam diam. Tekanan energi yang kuat membantu Wang Lin mempercepat reformasi jiwanya, walau prosesnya tetap memerlukan ketekunan dan kesabaran tinggi. Di sisi lain, situasi di sekitar bendera jiwa emas mulai memanas. Wu Daoqi, kepala penatua Gunung Pemurnian Jiwa, berusaha memperbaiki bendera 100.000 jiwa. Namun kesulitan menghadapi kilin ganas yang menjadi penjaga bendera tersebut. Meski Wu Daoqi menggunakan berbagai teknik canggih seperti pengorbanan darah dan memanggil makhluk penyegel jiwa, kilin justru memperhatikan kekuatan luar biasa. Bahkan memunculkan 2 kilin tambahan untuk melawan serangannya. Keadaan Wu Daoqi semakin memburuk saat tekanan mengerikan muncul tiba-tiba, jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi. Sebuah tangan raksasa muncul dan dengan mudah menghancurkan salah satu kilin, sementara 2 lainnya dilumpuhkan dengan tombak hitam yang terbentuk dari gas pekat. Wu Daoqi pun tidak berdaya dan akhirnya pingsan setelah bertarung mati-matian menghadapi kekuatan yang melampaui dugaannya. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin muncul dengan tenang mengambil alih bendera jiwa emas dan lonceng kayu ungu milik Wu Daoqi. Ia akhirnya menyadari bahwa kilin-kilin itu hanyalah pengikut. Sedangkan makhluk utama di dalam bendera adalah kilin emas yang jauh lebih kuat dan nyata. Dengan raungan dahsyat, kilin itu berdiri di hadapan Wang Lin, menandakan bahwa petualangan dan pertarungan sejatinya baru akan dimulai. Kilin emas itu berdiri megah, nyaris tak berbeda dari milik Ling Tianhou. Satu-satunya yang membedakan hanyalah warnanya.
Meski auranya jauh lebih lemah dibandingkan dengan milik sang santo pedang, kilin ini memiliki sesuatu yang berbeda, fragmen jiwa yang masih tersisa di dalamnya. Wang Lin menatap makhluk itu tajam sebelum mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, gas hitam mengalir dari segala arah, berkumpul dan membentuk sebuah tombak hitam yang tampak mengerikan. Kilin emas meraung keras, lalu bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depannya, melesat menuju Wang Lin dengan kekuatan luar biasa. Namun, Wang Lin tak gentar. Ia melangkah maju dan mengayunkan tombaknya. Benturan dahsyat terjadi, menyebabkan Fena roh di sekitar mereka retak dan bergetar hebat. Wang Lin hanya mundur selangkah, sementara bola cahaya keemasan itu menghilang tanpa jejak. Matanya berbinar, meskipun kilin milik Ling Tianhou masih hidup, ia kehilangan warisan dan tak mampu menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, kilin yang ada di hadapannya ini, meskipun hanya fragmen jiwa, masih memiliki ingatan tentang kekuatannya di masa lalu. Dengan gerakan cepat, Wang Lin mengeluarkan 2 lonceng dari tasnya dan melemparkannya ke arah kilin. Kilin mengangkat kaki depannya dan membanting tanah dengan kekuatan luar biasa. Gelombang kejut yang dihasilkan membuat pena roh di sekitar mereka hancur, memperlambat laju lonceng yang mendekat. Tak ingin kehilangan momentum, Wang Lin menerjang ke depan. Tombaknya melesat di udara, menembus tubuh kilin dengan telak. Raungan kesakitan menggema. Gas hitam keluar dari tempat luka itu dan berubah menjadi fragmen jiwa yang berterbangan di udara. Tanpa membuang waktu, Wang Lin mengibaskan bendera jiwanya. Fragmen jiwa itu segera tersedot ke dalam bendera. Namun, kilin tak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali fragmen jiwa itu ke dalam tubuhnya. Wang Lin menyipitkan mata. Dengan satu gerakan, ia menciptakan pusaran jiwa yang melayang di udara, bersiap untuk merebut lebih banyak fragmen jiwa dari tubuh kilin. Sementara itu, kedua lonceng tiba-tiba membesar dan semakin mendekat. Kilin menyadari ancaman tersebut, mendengus marah. 2 aliran gas hitam keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 2 kilin kecil yang langsung menerkam lonceng-lonceng tersebut. Namun, Wang Lin tak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangan, ia melepaskan gelombang pembatasan yang langsung menyegel kedua kilin kecil itu. Dalam sekejap, lonceng-loncengnya menjebak mereka dan menarik mereka ke dalam genggaman Wang Lin. Mata Wang Lin semakin bersinar. Dengan gerakan cepat, ia menciptakan jaring ilusi yang turun menjerat kilin. Makhluk itu meraung keras berusaha melepaskan diri. Namun Wang Lin terus menambah lapisan pembatasan. Kilin semakin melambat seolah tenggelam dalam pusaran tak kasat mata. Saat Wang Lin mengeluarkan bendera pembatasan, tombak-tombak hitam tak terhitung jumlahnya muncul di udara, siap menyerang. Kilin menatap dengan mata penuh amarah, lalu menciptakan puluhan bola cahaya keemasan untuk menghadang serangan itu. Benturan demi benturan terjadi. Suara ledakan menggema di udara, sementara tombak-tombak hitam menembus bola cahaya dan melukai tubuh kilin. Fragmen jiwa kembali terlepas dari tubuhnya, tersedot ke dalam pusaran jiwa yang telah diciptakan Wang Lin. Meskipun semakin lemah, kilin masih berjuang keras. Tubuhnya mulai kehilangan bentuknya yang solid, berubah semakin ilusi. Ia menatap binatang roh yang baru saja dipanggil Wang Lin, makhluk buas yang pernah melewati pertarungan sengit dengan kupu-kupu merah. Begitu melihat kilin, makhluk itu bergetar, matanya penuh keserakahan. Sementara itu, kilin mengeluarkan geraman dalam, seolah menghadapi musuh alami yang paling ditakutinya. Binatang roh itu langsung menerjang tanpa ragu. Kilin mencoba melawan dengan bola cahaya keemasan yang terus-menerus ditembakkan. Tetapi binatang roh itu menghancurkannya satu persatu sebelum akhirnya menghantam tubuh kilin dengan kekuatan luar biasa. Kedua makhluk itu mengerang kesakitan. Binatang roh itu terhalang oleh rantai hitam yang mengikatnya. Sementara kilin terpental jauh. Semakin banyak fragmen jiwanya yang melayang bebas dan tersedot ke dalam pusaran jiwa. Kini, kilin tak lagi memiliki daya lawan. Ia menatap binatang roh dengan frustasi, lalu menggeram lemah, sadar bahwa melawannya hanya akan mempercepat kehancurannya. Wang Lin pun melangkah maju dan meraih bendera jiwa emas yang kini telah kehilangan perlindungannya. Begitu bendera itu disentuh, aura dingin mengalir ke dalam tubuh Wang Lin. Sebuah sensasi aneh menjalar dalam dirinya sebelum akhirnya menghilang. Dengan senyum puas, ia meludahkan darah esensinya ke bendera jiwa, menyempurnakan penguasaannya atas artefak tersebut. Tanpa ragu, Wang Lin mengibaskan bendera itu dan berseru lantang, jiwa utama kilin kembali. Seketika, kilin yang telah terpojok oleh binatang roh mengeluarkan raungan panjang sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan terserap ke dalam bendera jiwa.
Wang Lin menggenggam bendera itu erat, merasakan getaran halus yang menandakan kekuatan besar yang kini berada dalam genggamannya. Binatang roh itu meraung marah, ia telah kehilangan mangsanya tepat di depan matanya. Dengan kemarahan membara, ia berusaha menyerang Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap tenang. Dengan satu gerakan, ia melepaskan segel yang mengikat binatang itu, menyebabkan rantai hitam mengunci makhluk itu kembali ke dalam perangkapnya. Dengan penuh waspada, Wang Lin menyegel kembali perangkap binatang itu dan menyimpannya di dalam tasnya. Ia mengangkat kepalanya, menatap gunung pemurnian jiwa yang kini dipenuhi kabut hitam yang bergolak di udara. Dari kejauhan, para murid gunung pemurnian jiwa menatap langit dengan heran. Mereka telah mendengar raungan dan pertempuran hebat dari bawah tanah, tetapi tak ada yang berani turun untuk menyelidiki. Bahkan seorang pria berambut putih yang tampaknya seorang ahli, yang awalnya hendak memeriksa keadaan, tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke tempatnya, seolah mendengar perintah misterius. Wang Lin menyipitkan matanya, lalu menatap 9 cincin emas yang berdiri tegak. Sesaat, ia melihat sepasang mata kuno dari salah satu cincin darah. Mata itu menatapnya dengan kebaikan, lalu menghilang seketika. Menarik, gumam Wang Lin. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Cahaya merah darah yang sempat bersinar di mata Wang Lin menghilang dalam sekejap. Ia termenung sejenak, lalu matanya berkilat penuh tekad. Baginya, tetap tinggal di sekte pemurnian jiwa atau tidak sudah bukan hal yang penting. Yang jauh lebih mendesak adalah memulihkan jiwa asalnya. Untuk itu, ia memerlukan pil yang luar biasa kuat serta tekanan spiritual yang dahsyat. Ia memang memiliki cara untuk mencapainya, tetapi metode itu beresiko tinggi. Tatapannya terarah pada 2 gunung di hadapannya, gunung pengekstraksian jiwa dan gunung penyegelan jiwa. Dengan keyakinan yang bulat, ia segera melesat menuju gunung pengekstraksi jiwa, meninggalkan jejak cahaya di udara. Dari kejauhan, seorang wanita cantik memperhatikannya dengan tenang dari tepi gunung pemurnian jiwa. Nafasnya pelan, seolah menghembuskan pemikiran yang memenuhi benaknya. Dia pulih terlalu cepat. Jika aku ingin meninggalkan jejak dalam hati daunya, aku harus memahami apa yang menjadi pusat hatinya. Namun, sejauh ini aku tidak bisa melihatnya. Gumamnya pelan. Saudara magang senior Wang, apa sebenarnya yang kau cari dalam hatimu? Sementara itu, Wang Lin telah tiba di gunung pengekstraksi jiwa. Tanpa ragu, ia menyebarkan indera ilahinya, lalu melangkah masuk ke dalam sebuah gua. Di dalamnya, seorang kultivator dengan tingkat kekuatan tinggi, Su Jinsi, sedang bermeditasi. Saat merasakan kehadiran Wang Lin, Su Jinsi membuka matanya dan menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Wang Lin menatap sekeliling gua, lalu bertanya dengan nada tenang, "Kau punya batu giok untuk mengekstrak jiwa?" Su Jinsi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak mengenal pria di hadapannya, namun bisa menebak dari pakaiannya bahwa ia berasal dari gunung pemurnian jiwa. Dalam sekte ini, murid dari 3 gunung memiliki kebebasan untuk saling berinteraksi, bahkan mempelajari berbagai teknik jika memiliki kemampuan yang cukup. Tanpa basa-basi, Su Jinsi menyatakan syaratnya. "Aku memang memiliki giok pengekstrak jiwa, tetapi aku kekurangan 300 fragmen jiwa untuk menyempurnakan bendera jiwaku menjadi bendera ribuan jiwa. Jika kau bisa memberikannya, aku akan menyerahkan giok itu padamu." Wang Lin menatapnya dengan datar. Baginya, mencuri giok itu bukanlah tindakan yang perlu dilakukan. Ia mengeluarkan bendera jiwa yang mengandung lebih dari 2000 fragmen jiwa. Seketika, 300 fragmen melesat keluar, berkumpul dalam genggaman Wang Lin, dan berubah menjadi mutiara hitam sebelum diberikan kepada Su Jinsi. Tanpa ragu, Su Jinsi menyerahkan batu giok ungu kepada Wang Lin. Sebelum Wang Lin pergi, Su Jinsi bertanya, "Siapa nama saudara magang senior ini?" "Qingmu," jawab Wang Lin singkat sambil memeriksa giok itu. Isinya sesuai dengan yang ia cari, metode untuk mengekstrak jiwa, cara mencegahnya hilang, dan cara menggunakannya untuk menyempurnakan bendera jiwa. 3 teknik utama tercatat di dalamnya: menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan racun jiwa. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal, episode 87. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.